Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurhidayati dengan NPM 2175355 dari kelas MI 5B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai serangan XSS attacks, kemudian akan menyelesaikan game yang berkaitan dengan serangan XSS attacks. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai serangan XSS attacks. Untuk definisi serangan XSS sendiri, yaitu XSS kepanjangan dari cross-site scripting, yaitu jenis kerentangan keamanan web yang memungkinkan penyerang memasukkan skrip berbahaya ke situs web terpercaya. Kemudian serangan XSS terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada store XSS, kemudian reflexive XSS, dan yang terakhir yaitu DOM based XSS. Untuk store XSS sendiri yaitu skrip disimpan di sisi server dan muncul setiap kali halaman diakses. Kemudian untuk reflexive XSS yaitu skrip disisipkan dalam tautan atau formulir dan dieksekusi pada satu permintaan. Kemudian untuk DOM based XSS, skrip dieksekusi di sisi klien dan dengan memanipulasi model objek dokumen. Kemudian kita lanjut ke kerentangan umum yang menyebabkan serangan XSS. Di sini ada dua kerentangan. Yang pertama yaitu masukan yang tidak disanitasi. Maksudnya ketika masukan pengguna tidak divalidasi atau dibersihkan dengan benar, hal ini dapat membuka pintu bagi serangan XSS. Kemudian yang kedua yaitu referensi objek langsung tidak aman. Maksudnya kontrol akses yang diterapkan secara tidak tepat dapat memungkinkan penyerang melewati langkah-langkah keamanan dan memasukkan kode yang berbahaya. Kemudian ada dampak dan konsekuensi serangan XSS. Yang pertama yaitu pencurian data, di mana pencurian data ini serangan XSS dapat mengakibatkan pencurian data sensitif seperti kredensial login dan informasi pribadi. Kemudian yang kedua yaitu pengerusakan situs web. Maksudnya penyerang dapat mengubah konten situs web terpercaya, merusak reputasinya, dan memengaruhi kepercayaan pengguna. Kemudian ada strategi pencegahan dan mitigasi terhadap serangan XSS. Yang pertama yaitu sanitasi masukan, di mana dengan menerapkan validasi dan sanitasi masukan yang ketat untuk menyaring skrip berbahaya apapun. Kemudian kebijakan keamanan konten CSP, dengan menerapkan CSP yang ketat untuk membatasi eksekusi skrip inline dan sumber daya eksternal. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai serangan XSS. Selanjutnya kita lanjut untuk menyelesaikan game yang berkaitan dengan XSS. Oke, berikut ini adalah tampilan dari game yang berkaitan dengan serangan XSS. Kemudian kita klik yang bagian berwarna hijau. Di sini untuk level satunya, di sini ada deskripsi misi, di mana tingkat keamanan ini mencerminkan penyebab umum terjadinya skrip lintas situs. Kemudian di mana input yang diterima dari pengguna tidak mendapatkan perlakuan yang memadai sebelum disertakan langsung dalam halaman web. Kemudian untuk tujuan misinya di sini suntikan skrip untuk memunculkan peringatan JavaScript pada bingkai di bawah. Oke, di sini kita mulai untuk melakukan level satunya, menyelesaikan level satunya. Di sini untuk yang pertama kita masukkan tes. Kemudian kita klik search. Di sini ada keterangan maaf, tidak ada hasil yang ditemukan untuk tes.
Kemudian kita try again. Di sini kita masukkan script alert buka kurung 1 tutup kurung, kemudian script. Oke, kemudian kita search. Jika ada notifikasi di sini, kita tinggal klik OK. Kemudian kita klik bagian Advance to Next Level untuk melakukan level yang kedua. Oke, untuk level yang kedua yaitu di sini ada deskripsi misinya, di mana aplikasi web seringkali menyimpan data pengguna di sisi server dan semakin banyak database di sisi klien dan kemudian menampilkannya kepada pengguna. Kemudian di sini tidak peduli dari mana data yang dikontrol pengguna tersebut berasal, data tersebut harus ditangani dengan berhati-hati. Kemudian level ini menunjukkan betapa mudahnya bug XSS dapat muncul di aplikasi yang kompleks. Untuk tujuan misinya yaitu suntikan script untuk memunculkan alert dalam konteks aplikasi. Oke, di sini kita lihat lebih dahulu yang bagian show-nya. Kita klik lagi, kita lihat pada bagian yang kedua, di mana di sini memasukkan tag script pada level ini tidak akan berfungsi. Coba elemen dengan atribut JavaScript sebagai gantinya. Oke, di sini kita kita ketikkan tes, kemudian kita share status, maka hasilnya seperti berikut ini. Kemudian kita coba lagi dengan mengetikkan img src 1, kemudian on error sama dengan alert. Oke, img src 1 on error sama dengan alert buka kurung 1, kemudian tutup kurung. Jika sudah, kita klik share status. Apabila ada notifikasi, kita klik OK. Kemudian kita klik bagian Advance to Next Level untuk melanjutkan level yang ketiga. Dimana untuk level yang ketiga yaitu Dead Sinking Feeling. Di sini langkah pertama kita lihat satu persatu gambarnya. Di sini ada gambar 3, kemudian ada gambar 2 dan ada gambar 1. Kemudian di sini kita lihat lebih dulu show-nya. Dimana di sini ada keterangan untuk menemukan penyebab bug, tinjau JavaScript untuk melihat di mana JavaScript menangani masukan yang diberikan pengguna. Kemudian data di objek Windows location dapat dipengaruhi oleh penyerang. Kemudian yang ketiga yaitu ketika Anda telah mengidentifikasi titik injeksi, pikirkan tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk menyelinap ke dalam elemen HTML baru. Kemudian yang keempat yaitu seperti sebelumnya, menggunakan script sebagai
upload tidak akan berfungsi karena browser tidak akan mengeksekusi script yang ditambahkan setelah halaman dimuat. Oke, untuk level yang keempat di sini kita mulai dengan merubah link yang bagian akhir 1. Di sini kita rubah menjadi 4. Kemudian kita klik enter. Oke, tidak berhasil. Take out of cloud data center. Kemudian kita tambahkan tanda petik, kita enter lagi. Oke, tidak berhasil juga. Kemudian kita tambahkan on error sama dengan alert 1.1. Oke, kita enter. Tetap. Kemudian kita rubah, kita kasih petik pada bagian satunya. Oke. Kita enter. Oke, tidak berhasil juga. Kemudian kita rubah, kita kasih tanda petik pada awal alertnya. Oke, kita coba enter. Jika ada notifikasi seperti ini, kita klik OK. Oke, untuk game dari level 1 hingga level 4 telah kita selesaikan. Dapat disimpulkan bahwa untuk kesimpulan dari level 1 sendiri yaitu kenapa berhasil, karena kode yang ditambahkan pada halaman web hanya menambahkan input pengguna ke halaman tanpa melakukan penyaringan atau sanitasi, sehingga browser memperlakukan input sebagai bagian dari kode halaman dan mengeksekusinya. Kemudian untuk kesimpulan pada level 2, ini meskipun ada validasi yang mencegah penggunaan teks script langsung, kita dapat mengatasi hal tersebut dengan menyisipkan tag gambar dengan URL yang tidak valid dan atribut on error. Kemudian halaman mencoba memuat gambar dari sumber yang tidak valid yang kemudian memicu kode atribut on error. Kemudian untuk kesimpulan pada level 3, aplikasi ini memilih tab gambar berdasarkan fragmen URL pertama. Dengan meneruskan fragmen yang berbahaya, kita dapat memicu peringatan. Kemudian pada level 3 kenapa berhasil? Karena kode sumber halaman menunjukkan bahwa fragmen URL diteruskan ke fungsi pilih tab. Kemudian untuk kesimpulan level yang keempat, yaitu halaman indeks memiliki formulir untuk memasukkan angka yang diteruskan ke halaman pengaturan waktu. Fungsinya adalah menghitung angka tersebut dalam hitungan detik dan mengarahkan kembali ke halaman awal. Kemudian kita dapat memanipulasi fungsi pengatur waktu untuk mengeksekusi kode atributnya, karena nilai yang kita berikan langsung ditambahkan ke parameter fungsi pengatur waktu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan.
untuk menyelesaikan game yang berkaitan dengan serangan XXS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.